أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bermula pelajaran ketiga, al-qitalu itu peperangan. Al-iznu bihi, izin dengannya peperangan. Bada'uhu, permulaannya peperangan. Adadus saraya, jumlah peperangan yang tidak dihadiri oleh Rasulullah. Adadul ghazawati, jumlah peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah. Al-qasdu min wad'il ahjari, tujuan daripada meletakkan batu-batu alal maqabiri, di atas kubur-kubur. Nah, ini beberapa topik yang akan dibahas dalam pelajaran yang kedua ini. Azina, mengizinkan oleh Allah lil muslimina, bagi orang-orang Islam, biqitali, dengan memerangi a'daihim, musuh-musuh mereka orang Islam, ba'da mu'aradatihim, setelah bertentangan mereka musuh lin nabi, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada catatan kaki. Allah mengizinkan kepada orang-orang Islam untuk memerangi musuh mereka, itulah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, setelah mereka bertentangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi, wa idzaihim, dan menyakiti mereka musuh, lahu, baginya Nabi, wa ittifaqihim ala qatlihi, dan sepakatlah mereka di atas membunuhnya Nabi. Ternyata bukan cuma pertentangan biasa yang mereka nampakkan kepada Rasulullah, malah mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada catatan kaki. Wa adzinallahu lil muhajirina biqitali musyriki Quraisyin, mengizinkan oleh Allah bagi orang-orang muhajirin, bagi orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dengan memerangi orang-orang musyrik Quraisy, setelah bahwa mengeluarkan oleh mereka musyrik hum, akan mereka orang muhajirin, dari negeri mereka dengan tanpa hak. Karena orang-orang muhajirin dikeluarkan, dipaksa secara keadaan oleh orang-orang musyrik yang berada di Makkah, agar orang muhajirin tersebut hijrah ke Madinah. Wa misdaqu zalika qaulu ta'ala, dan bermula dalil demikian qaulu ta'ala, itu firman-Nya Allah Ta'ala, uzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu, diizinkan bagi mereka-mereka yang yuqataluna, yang diperangi akan mereka, itulah orang-orang Islam yang dizalimi, bi annahum, dengan bahwasanya mereka, zulimu, itu dizalimi akan mereka. Wa innallaha ala nasrihim laqadirun, dan bahwasanya Allah di atas menolong mereka orang-orang Islam yang dizalimi itu, laqadirun, sungguh itu kuasa. Alladzina ukhriju min diyarihim, siapa orang-orang yang dizalimi? Itulah mereka-mereka ukhriju min diyarihim, yang dikeluarkan akan mereka dari rumah-rumah mereka tanpa hak, kecuali ayaqulu rabbunallah, kecuali bahwa mereka berkata rabbunallah, bermula Tuhan kami itu Allah. Cuma itu alasan mereka mengeluarkan orang-orang muhajirin dari Makkah menuju ke Madinah. Orang-orang musyrikin memerangi, malah menyakiti orang-orang yang Islam tanpa hak. Cuman yang ada adalah mereka mengatakan, beriktikad bahwa Allah adalah Tuhan kami. Sebab itulah yang menyebabkan mereka dikeluarkan oleh orang-orang musyrik Quraisy. Wa qaulu ta'ala, dan juga katanya Allah Ta'ala, qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum,
perangi olehmu pada jalan Allah akan mereka-mereka yang memerangi oleh mereka kum akan kamu. Wala ta'tadilu, tapi janganlah engkau melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, bahwasanya Allah itu tidak mencintai, hanya Allah akan orang-orang yang kelewatan batas. Waqtulu, dan perangi olehmu hum akan mereka haitsu taqiftumuhum, pada tempat sekira-kira taqiftumu engkau dapati hum akan mereka. Wa akhrijuhum, dan keluarkan olehmu akan mereka min haitsu, daripada sekira-kira akhrajukum mengeluarkan oleh mereka kum akan kamu. Dan bermula fitnah asyaddu minal qatli, itu lebih bersangatan daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum, dan jangan kalian memerangi hum akan mereka indal masjidil haram, di sisi masjidil haram, sehingga yuqatilukum memerangi oleh mereka kum akan kamu dalam padanya masjidil haram. Fa yang qatalukum faqtuluhum, maka jika memerangi oleh mereka akan kamu, niscaya maka bunuh olehmu akan mereka. Sampai seperti demikian jazaul kafirina, itu balasan bagi orang-orang kafir. Fa inin tahu, maka jika telah berhentilah mereka, fa inallaha ghafurur rahim, niscaya maka bahwasanya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Walamma tahada ma'a musyriki Quraisyin ghairuhum min musyrikil Arabi, dan manakala bersatu beserta orang-orang musyrik Quraisy oleh selain mereka musyrik Quraisy dari musyrik Arab, niscaya memerintahkan oleh Allah biqitalil musyrikina, dengan memerangi orang-orang musyrikin kafatan secara keseluruhan, sebagaimana yang telah berkata ianya Allah Ta'ala, dan perangi olehmu akan musyrikin secara keseluruhan, sebagaimana memerangi oleh mereka musyrikin akan kamu secara keseluruhan. Itulah walamma tahada, ketika orang-orang musyrik Quraisy telah memiliki penyokong ataupun pihak-pihak yang membantu mereka untuk memerangi Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah. Ketika orang musyrik Quraisy dan juga orang-orang musyrik di Arab telah bersatu bergabung untuk membunuh Rasulullah, untuk memerangi Rasulullah, maka Allah pun memerintahkan kepada orang-orang Islam agar memerangi mereka. Nah, kita kembali ke pembahasan dasar. Fabada al-qitalu, maka mulailah terjadi peperangan fi sanatil ula, pada tahun yang pertama, bi sariyatin, dengan sariyah. Sariyah merupakan peperangan yang tidak dihadiri oleh Rasulullah. Arsalah Rasulu, mengirimkan akannya sariyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biriyasati, dengan kepemimpinan ammihi, pamannya Rasul, mana paman Rasul, Hamzah, li'tiradin, untuk menyerang irin, kafilah bagi Quraisy, kafilah milik Quraisy. Itulah ir adalah jimalul lati tahmilu ta'am. Ir adalah unta-unta yang membawa makanan, milik orang Quraisy. Raji'atin, yang kembali dari Syam, yang kembali dari Syam. Tsumma tataba'atir saraya wal khazawat, kemudian berikut-ikutlah saraya, peperangan yang tidak dihadiri Rasul, wal ghazawat, dan peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, permulaan peperangan terjadi pada tahun yang pertama Hijrah. Itulah dengan sariyah. Sariyah berarti Rasulullah mengutus pasukan tanpa beliau hadir dalam pasukan tersebut. Dipimpin pasukan tersebut oleh paman beliau, itulah Hamzah, untuk mencegah, untuk menyerbu kafilah orang Quraisy yang kembali dari negeri Syam. Mereka membawa makanan-makanan dari negeri Syam. Nah, jadi Rasulullah menyuruh pasukan sariyah itu untuk merampas apa saja yang mereka bawa itu sebagai ganti rugi dari apa yang telah mereka rampas dari orang-orang muhajirin, dari orang-orang Islam dulunya ketika di Mekkah. Nah, kemudian setelah kejadian itu, tataba'ati saraya wal ghazawat, berikut-ikutlah saraya. Saraya itulah peperangan yang tidak dihadiri oleh Rasulullah, wal ghazawat, dan peperangan yang dihadiri langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad balagha adadu sarayahu, dan sungguh sampailah bilangan sarayahu, saraya itulah peperangannya
nabi yang tidak dihadiri oleh beliau sab'an wa arba'ina, akan 7 dan 40. Apa ianya 47? Sariyah dan sariyah. Wa adadu, dan sampailah, ini kita atah kepada adadu, berarti amalnya adalah balagha yang ditakdirkan. Wa adadu, dan sampailah bilangan ghazawatihi, ghazawahnya nabi sab'an wa isyrina, akan 7 dan 20. Apa ianya 27? Ghazawatan, ghazwah, peperangan yang tidak dihadiri oleh Rasulullah. Berarti selisihnya adalah 20. Jumlah saraya 47 dan jumlah ghazawah adalah 47. Wa tufiya fi sanatil ula Utsman bin Maz'un akhu Rasul sallallahu alaihi wasallam min ridha, dan diwafatkan pada tahun yang pertama akan Utsman bin Maz'un. Mana Utsman bin Maz'un? Akhu Rasul, saudara laki-laki Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ridha'i, daripada satu susuan. Pernah beliau menyusui kepada ibu daripada Utsman bin Maz'un. Famara Rasul, maka memerintahkan oleh Rasul, birasyi qabrihi, dengan memercikkan kuburnya Utsman bin Maz'un, ba'da dafni, setelah menguburkannya Utsman bin Maz'un. Tsumma wada'a hajaran alaihi, kemudian meletakkan ianya Rasul akan batu di atasnya kubur. Wa qala, dan berkata ianya Rasul, ata'allama, aku tanda bihi dengannya batu, qabra akhi, akan kuburan saudara laki-lakiku. Wa adfana ilaihi man mata, dan wa adfana ilaihi man mata min ahli, dan aku ata'allamu bi qabra akhi wa adfanu, dan aku kuburkan kepadanya, dan aku kuburkan akannya, wa adfinu, dan aku kuburkan kepadanya. Kubur artinya man akan siman, mata yang mati yang nyaman dari keluarga aku. Berarti ini kuburan Utsman bin Maz'un, Rasulullah memerintahkan untuk dipercikkan ayat, dan kemudian beliau meletakkan batu di atas kuburan tersebut. Beliau seraya berkata, aku tanda kuburan saudaraku ini dengan batu. Berarti batu yang beliau pakai adalah untuk membuat semacam tanda agar beliau mengenal, oh ini merupakan kuburan dari saudaraku. Nah, waqala, ini tentang peletakan batu di atas kuburan. Hadza wal qasdu min wad'il ahjari, ini merupakan kasat daripada meletakkan batu-batu. Berarti kasat ataupun tujuan utama meletakkan batu di kuburan adalah untuk membuat semacam tanda agar kita mengenali itu kuburan orang-orang penting bagi kita atau bagi orang-orang lain. La kama yaqsudu minhu ahlu zamanina, tidak sebagaimana mengkasat dengan daripadanya meletakkan batu oleh penduduk masa kita, kan mimma daripada barang huwa yang bermula dengan barang muharramun syar'an, itu yang diharamkan pada syarak. Karena kalau sebagian besar yang dilakukan oleh manusia pada zaman ini adalah meletakkan batu ataupun membuat tanda adalah pada kuburan dengan perbuatan yang diharamkan. Tapi bukan semuanya itu diharamkan. Tentunya yang diharamkan adalah membuat semacam bangunan-bangunan di atas kuburan, yang mana kuburan tersebut adalah terletaknya pada pemakaman yang umum. Mereka membuat bangunan, dan bangunan itu tidak bisa untuk dipindahkan melainkan dengan cara dibongkar. Tentu kita sering melihat ada kuburan yang dicor, cor tersebut itu tidak bisa untuk dipindahkan lagi melainkan dengan cara ditumbangkan ataupun dibongkar. Nah, ketika dibongkar tentu yang dulunya dibuat itu pasti akan mubazir. Makanya itu diharamkan. Tapi kalau seandainya ada pemasangan batu yang bisa untuk dilepaskan, yang bisa untuk dipindah-pindahkan, nah itu tidak apa-apa. Waqad sabata, dan sungguh sebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Aliyan, itu memerintahkan ianya Rasul akan Ali, akan bahwa la yada'a, tidak membiarkan ianya Ali qabran musyrifan, akan kubur yang tinggi, kecuali sawahu, meratakan ianya Ali akannya kubur bil ardi dengan tanah. Wala timsalan, dan tidak akan kuburan yang ada berhalanya, ila tamasau, kecuali
menghapuskan ianya Ali akannya berhala. Wa qala Syafi'i, dan telah berkata Imam Syafi'i dalam kitab wahibbu, aku cintakan bahwa la yuzada fil qabri, tidak dilebihkan pada kubur turabun, akan tanah daripada selain tanah asalnya kubur. Nah, wallahu alam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.